Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan dan implementasi ICT dan IoT di bidang pertanian. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di balik layar, yaitu dari kelompok 1, Prodi Agroteknologi dari kampus Universitas Islam Nusantara, kalau disingkat UNINUS, dari angkatan 22. Ini dia rekan-rekan saya yang bergerak di balik layar, yaitu yang pertama ada Raisa, yang kedua ada Bambang, ketiga ada Lutfi, yang keempat saya sendiri Riki, dan kelima Yogi Hana, dan keenam Depalina. Kita langsung saja ke materi tanpa berlama-lama. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, kalau disingkat TIK, merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melalui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuh. Hal ini dapat dilihat dari dua masa, yaitu pada awal masa sejarah dan pada era modern. Masa prasejarah. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Era modern. Perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. Melalui media, manusia melalui dengan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Perkembangan teknologi elektronika, yang merupakan cikal bakal TIK saat ini, mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antar blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet justru memicu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa maupun mesin perang. Dan perkembangan teknologi di bidang pertanian. Peran teknologi dalam sektor pertanian sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan akan semakin meningkat. Dilanjutkan dengan teknologi informasi, bidang pertanian pada masa kini bergantung pada teknologi informasi dalam bentuk apapun. Informasi dan pengetahuan mengenai bidang pertanian akan menjadi pemicu dalam penciptaan peluang untuk pembangunan pertanian dan ekonomi sehingga terjadi pengurangan angka kemiskinan. Teknologi informasi dan komunikasi membantu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu hingga memudahkan petani untuk mengambil keputusan dalam sebuah peluang dan menghasilkan produk yang maksimal. Teknologi komunikasi. Dalam bidang pertanian, komunikasi merupakan hal penting dalam membentuk jaringan antara petani maupun antar iterasi yang mendukung pembangunan petani masa produksi komoditas pertanian yang sama antara daerah dan menjadikan mutu harga dari komoditas hasil pertanian tersebut. Kini tidak lagi menjadi masa karena adanya komunitas yang terjadi antara petani di daerah lain, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam pengolahan lahan pertaniannya. Selain itu, pastinya adalah dampak negatif dan positif.
Mari kita membahas dampak positif dan negatif perkembangan teknologi di bidang pertanian. Mari kita bahas dulu dampak positif teknologi di dalam bidang pertanian. Contohnya mesin traktor. Para petani membajak sawah mereka dengan waktu yang sangat singkat dan menghemat tenaga mereka. Sehingga sawah yang dibajak lebih luas dibandingkan dengan membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Selain itu, dampak positif lainnya adalah memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, dan bertambahnya pengetahuan dan wawasan mereka. Nah, kan tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatif dari teknologi di dalam bidang pertanian. Penggunaan pestisida. Pestisida merupakan suatu bukti teknologi pertanian yang menguntungkan karena dapat mencegah dan mengusir hama secara cepat. Namun, penggunaan pestisida memberikan dampak negatif bagi tanaman itu sendiri dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah sayuran yang terkena pestisida menjadi kurang sehat dan membuat hama yang terbunuh menjadi lebih kuat. Nah, lanjut kita penerapan teknologi informasi di bidang pertanian. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa, dan aplikasi di bidang pertanian bertujuan untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya. Sebanyak 60% teknologi digital pertanian menyasar informasi digital seperti informasi pasar atau harga. Sebanyak 40% lainnya fokus ke akses pasar dan hampir sepertiganya menyasar area rantai pasok dan pengelolaan data. Sisanya ke jasa keuangan dan pertanian presisi seperti penggunaan satelit, sensor, dan mekanisme pertanian. Penggunaan teknologi modern di sektor pertanian dapat menambah keluaran ekonomi hingga 6,6 miliar per tahun. Kehadiran teknologi digital pertanian seperti Tanihub yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen dapat mempersingkat rantai pasok. Para petani juga dapat mengurangi ketergantungannya dengan tengkulak. Di samping itu, petani juga memiliki akses terhadap informasi harga komoditas di pasar yang akurat dan transparan. Pemahaman yang kuat terhadap dinamika harga komoditas pertanian dapat membantu para petani untuk menentukan harga jual di tingkat produsen secara lebih terukur. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang perkembangan ICT di bidang pertanian dan dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan ICT di bidang pertanian tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan Internet of Things atau singkat IoT. Udah pada tahu belum nih IoT? IoT merupakan teknologi yang tidak hanya sekedar jargon semata. Kini dengan hadirnya teknologi tersebut, petani Indonesia bisa mengaplikasikan sistem pertanian yang lebih cerdas dan modern. Internet of Things merupakan teknologi tanpa campuran tangan manusia. Semua mesin yang kamu gunakan dalam bidang pertanian bisa terhubung dalam jarak berapapun, sehingga menjalankan pertanian pun menjadi lebih mudah. Nah, kita akan bahas tentang prinsip kerja IoT. Prinsip kerja IoT dalam pertanian, prinsip kerja Internet of Things sebenarnya cukup sederhana. Adapun prinsipnya yaitu memanfaatkan berbagai teknologi seperti mesin guna menghasilkan interaksi antara satu mesin dengan yang lain agar dapat terhubung secara otomatis. Nah, kita akan memberikan contoh dari IoT itu sendiri dalam bidang pertanian. Saat ini ada cukup banyak teknologi pertanian berbasis IoT yang sudah bisa kamu manfaatkan. Berikut beberapa contohnya. Smart Greenhouse. Sudah ada yang tahu belum nih? Rumah kaca. Tahu rumah kaca? Rumah kaca merupakan tempat terisolasi untuk tanaman. Fungsinya agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Smart Greenhouse atau rumah kaca pintar mendukung sensor lingkungan dan juga bisa terhubung dengan internet untuk memudahkan perawatan. Smart Greenhouse
akan membantu para petani agar bisa merawat tanaman dengan mudah. Tujuan agar hasil pertanian bisa menjadi lebih efektif dan hasil yang maksimal. Rumah kaca ini memiliki satu sistem kendali. Selain itu juga dapat fitur yang memonitor dan mengatur suhu, kelembapan, perairan, dan lainnya. Pintar kan? Agricultural Drone UIP atau yang dikenal dengan Unmanned Aerial Vehicle merupakan sebuah drone yang bisa juga kamu manfaatkan di bidang pertanian. Fungsinya yaitu untuk memetakan kondisi pertanian. Beberapa hal ini bisa kamu petakan dengan menggunakan hal ini, yaitu kondisi tanaman, pelacakan hewan, hingga irigasi. Petani juga bisa memanfaatkan alat ini untuk menyemprotkan pestisida maupun pupuk. Bahkan drone juga bisa meningkatkan presisi pada saat penyemprotan maupun pemetaan. Manfaat lain dari drone ini yaitu untuk menghemat waktu petani saat melakukan pemetaan hingga penyemprotan. Lumayan tidak? Oke guys, kita lanjut. Tadi kan kita udah mengenali drone UIP. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu precision farming. Contoh IoT dalam bidang pertanian berikutnya yaitu precision farming yang membantu mengoptimalkan akurasi kondisi lapangan. Alat ini bekerja dengan sebuah sensor yang terhubung dengan Internet of Things. Sensor tersebut bisa membantu kamu untuk memaksimalkan akurasi data secara real time. Prinsip kerja dari precision farming yaitu untuk mengenali debit air, sensor cuaca, dan sensor tanah. Sensor tersebut membantu para petani agar bisa mendapat hasil panen sesuai harapan. Nah guys, kita lanjut lagi ke pengolahan irigasi. Tadi kan kita udah membahas tentang alat-alat yang akan digunakannya dan sebagainya gitu lah buat monitoring. Lalu kita lanjutkan ke pengelolaan irigasi. Pengairan merupakan faktor yang sangat penting di bidang pertanian. Hadirnya teknologi Internet of Things dapat membantu petani untuk mengontrol irigasi atau pengairan. Kamu bisa memanfaatkan alat tersebut sebagai kegiatan monitoring irigasi. Dengan begitu, kamu bisa menjaga dan merawat tanaman menjadi lebih optimal. Pengelolaan irigasi bahkan bisa kamu lakukan secara real time dengan mudah. Semua proses juga sudah terhubung ke internet. Pengairan bisa menjadi sumber permasalahan jika tidak bisa kamu monitoring. Dengan melakukan monitoring, kamu bisa segera memperbaiki permasalahan irigasi agar kualitas tanaman tetap bisa terjaga. Nah, kan tadi sudah kita bahas tentang alat-alat yang digunakan, begitu pun fungsinya. Kita lanjutkan ke aplikasi seluler pertanian. Saat ini sudah cukup banyak aplikasi seluler untuk mengembangkan pertanian. Hadirnya aplikasi tersebut akan menambah wawasan bagi para petani untuk meningkatkan kualitas dan hasil pertanian. Terbayang itu aplikasi apa saja? Aplikasinya pun tidak sulit untuk kamu temukan. Bahkan kamu bisa menemukannya di Play Store maupun App Store. Aplikasi tersebut biasanya dibuat oleh lembaga yang kredibel. Fungsi lainnya bisa untuk mendistribusikan, mengumpulkan, memproses, menyimpan hingga memperoleh data di bidang pertanian. Jadi petani lebih gampang. Petani yang membutuhkan informasi seputar bidang pertanian, semua bisa mereka akses dengan mudah. Aplikasi ini juga support dengan berbagai tipe smartphone melalui dari sistem operasi Android hingga iOS. Sudah mengertikan dengan berbagai fungsi dan metode pengaplikasiannya? Kita lanjutkan lagi ke manfaat IoT. Lihat dari contoh-contoh di atas, sudah tentu teknologi ini kini banyak sekali membantu para petani. Berikut ini kami juga sudah merangkum apa saja manfaat yang bisa kamu rasakan.
Yang pertama, mampu memaksimalkan produk atau hasil pertanian, memanfaatkan sumber daya secara efektif, menangani dan mengendalikan hama menjadi lebih mudah dan efisien, memaksimalkan operasional produksi dalam bidang pertanian, monitoring secara langsung real time, proses merawat tanaman semakin mudah. Semua alat-alat yang digunakan terhubung melalui internet, jadi semuanya akan lebih mudah. Nah, kan tadi juga kita sudah membahas tentang alat-alat pertanian modern yang lebih bisa memudahkan para petani untuk mengelola tanaman dan tanah. Nah, kita bahas lagi lebih dalam tentang alat pertanian modern. Alat pertanian modern salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam bercocok tanam, yaitu ketersediaan alat pertanian baik dalam ukuran yang kecil maupun besar. Seiring perkembangan teknologi, terciptalah alat pertanian modern yang memudahkan para petani untuk melakukan pekerjaannya. Indonesia merupakan negara agraris yang berbagai besar penduduknya bertani. Meskipun sebagian besar petani masih menggunakan alat-alat pertanian tradisional, namun tetap harus mengetahui alat pertanian modern agar mampu bersaing dengan negara lainnya. Berdasarkan fungsinya, alat pertanian modern diberikan menjadi 3 kategori. Pertama, sebagai alat pengolah tanah. Kedua, sebagai alat selubung modern. Ketiga, sebagai alat pengaman. Nah, kita bahas satu persatu tentang yang 3 tadi. Nah, kita akan membahas 3 pengelolaan yang tadi. Pertama, sebagai alat pengelolaan tanah. Alat-alat pengelolaan tanah digunakan untuk menyuburkan serta menggemburkan tanah sebelum masuk ke dalam proses pengembunan. Traktor. Traktor merupakan alat yang modern yang seringkali digunakan banyak petani untuk mengolah tanah. Terdapat traktor besar dan kecil dengan 2 jenis roda. Jenis traktor beroda rantai digunakan untuk tanah yang berlumpur, sedangkan roda 2 bisa digunakan untuk tanah yang kering. Petavator. Petavator merupakan alat pengolah tanah yang terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pengolahan dilakukan dengan membolak-balik tanah, memotong serta memisah. Sedangkan pengolah tanah dapat tahap kedua, yaitu tanah menjadi rapi, hama tanaman hilang, serta tata air menjadi rapi. Garuk sisir. Penggunaan garuk sisir dilakukan setelah pengolahan tanah dengan pelajar singkal. Umumnya, para petani membawa alat ini ketika sawah sedang dalam kondisi basah supaya tanah menjadi gembur. Bajak singkal. Bajak singkal merupakan salah satu alat pengolahan tanah secara modern. Alat ini memiliki 2 jenis, yaitu bajak singkat atau aras dan bajak singkat 2 arah. Alat ini berguna untuk minimal balik tanah bajak. Alat pertanian modern yang ada di Indonesia yaitu bajak kecil. Alat ini berfungsi agar tanah pecah selama 20 sampai 30 cm untuk membantu menarik garis biru merupakan alat modern yang berfungsi untuk mengolah tanah sebelum pengumpulan. Alat ini juga bisa digunakan mengatur tanah dari bahan. Setelah melakukan pembelahan, gunakan garuk biru kembali untuk menutupi bibit dalam tanah. Alat penanaman dan perawatan modern juga biasa menggunakan selubung secara manual atau ya, ini berbeda dengan hadirnya alat selubung modern. Kita lanjutkan yang kedua sebagai alat selubung. Alat penanaman dan perawatan modern jika biasanya para petani melakukan selubung secara manual atau dengan tenaga manusia, ini berbeda dengan hadirnya alat selubung modern, di mana alat-alat ini memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Cara kerja mesin menyembunyikan modern yakni dengan memasukkan benih atau bibit ke dalam tanah yang gembur.
Nah, yang terakhir, yang ketiga, sebagai alat pemanen. Berikut ini merupakan beberapa alat serbu modern yang harus diketahui, diantaranya mesin tanam kentang, mesin tanam jagung, mesin tanam padi. Setelah melakukan pelekatan, langkah selanjutnya itu memelihara tanaman hingga panen. Terdapat alat perawatan tanaman yang berfungsi untuk membantu proses pemupukan serta pengairan. Berikut ini merupakan beberapa alat perawatan tanaman modern yang harus diketahui. Di antaranya adalah mesin penebar pupuk, mesin penyemprot air, mesin irigasi, mesin penutup tanah, alat pemanen modern. Kemudian alat pemanen modern memudahkan para petani untuk mengumpulkan hasil panen dalam jumlah yang besar. Dengan ini, para petani bisa menghemat biaya dan waktu serta tenaga yang diperlukan. Berikut ini beberapa alat pemanen modern yang harus diketahui, diantaranya adalah mesin pemanen gandum, mesin pemetik kapas, mesin panen kentang, mesin pemanen jagung, mesin pemanen padi, mesin pemanen tebu. Nah, berikutlah contoh-contoh mesin-mesin pemanen yang harus Anda semua ketahui. Oke, apakah kalian mengerti dengan pemaparan materi yang saya sampaikan tadi atau tidak? Mari kita kesimpulan saja dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, begitu banyak manfaat yang kita dapat peroleh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai aspek dalam dunia. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat yang sangat membantu dalam terbentuknya proses pembangunan pertanian. Harapan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan pangan dapat terbantu dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk pertanian. IoT telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, manufaktur, transportasi, dan lainnya. IoT telah memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman penanganan, dan mengurangi biaya operasional. Namun, seperti teknologi lainnya, IoT juga memiliki risiko keamanan dan privasi. Perangkat IoT yang lemah atau tidak dilindungi dapat menjadi target serangan cyber dan mengancam keamanan data. IoT akan terus berkembang di masa depan dengan lebih banyak perangkat yang terhubung dan menghasilkan data yang lebih besar. Teknologi IoT juga akan semakin terintegrasi dan kecerdasan buatan dan komputer aman memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan cepat berdasarkan data. Penting untuk menjaga standar keamanan dan privasi yang ketat untuk IoT serta untuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan digunakan secara etis dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Harapannya IoT atau Internet of Things dan juga teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan oleh sebanyak mungkin petani di Indonesia atau bahkan para petani di dunia agar produktivitas tani mereka meningkat dan dijadikan berbagai alat pengembang pertanian, demikian pula untuk kesejahteraan hidupnya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dari perkataan saya ataupun pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.